Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali saya ke Bang Ebenezer. Jadi Anda melihatnya atau tampak melihatnya seperti setali lah dengan netizen begitu ya. Sangat disayangkan dalam RDP kemarin seharusnya bisa dikulik lebih dalam, bisa dikritisi lebih dalam informasi-informasi baru, tapi tidak tampak kemarin begitu ya Bang ya. Justru Padahal sih terlihatnya sebetulnya, puja-puji ya, gitu. padahal sebetulnya kan mayoritas Ya. yang duduk di Komisi 3 DPR ini kan biasanya kan latar belakangnya pengacara ya. Betul, biasanya kan nyecer ya gitu ya. Iya, gimana Bang Eben? Ya, jadi saya paham lah ya, saya paham Bang Tri ini kan guru saya juga gitu ya. Terkait dengan rekomendasi yang kedua itu sebenarnya ada dua hal ya. Kalau kita serahkan semua mekanisme penyelesaian kepada Kapolri, instrumen regulasi di Polri itu kan paling tinggi kan Perkap ya, Perkap atau Perpol gitu ya. Nah, kalau rekomendasi yang kedua itu dijalankan, maka ada dua hal yang bisa kita raih gitu ya. Di samping ada harapan rakyat yang lebih luas kepada Komisi 3 itu ya. Yang pertama terkait dengan mengubah susunan majelis etik, persidangan kode etik para 97 yang diduga melanggar kode etik ya. Memasukkan unsur masyarakat atau tokoh agama gitu. Jadi tidak hanya polisi yang memeriksa, polisi yang mengadili, polisi pula yang memutus perkara itu gitu ya. Karena dasarnya kode etik itu kan peraturan Kapolri gitu ya. Kemudian terkait dengan regulasi yang kedua, bagaimana mengubah struktur dan fungsional di Propam itu, bahwa di Propam itu ke depan sudah harapan kita sudah tidak bisa lagi dia kalau di Propam di Polsek itu bertanggung jawab kepada Kapolsek, di Propam di Polres bertanggung jawab kepada Kapolres, di Propam di Polda bertanggung jawab kepada Kapolda. Harapan kita ke depan itu ada regulasi yang lebih hebat gitu ya. Bagaimana misalnya di Propam itu bertanggung jawab langsung kepada Kapolri melalui Kadipropam gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat persidangan kemarin ya, itu kan hasilnya kan sudah diduga orang semuanya. Tidak ada yang hebat dari situ. Kemudian memberhentikan secara tidak hormat Pak Ferdy Sambo gitu ya. Tapi ke depan saya kira, Iya, oke. Saya ingin mengembalikan lagi saya ingin kembalikan lagi begitu ya ke soal komentar netizen ini. Artinya begini, kalau Anda saja catatan Anda cukup banyak. Artinya yang Anda uraikan pagi ini di hadapan Bang Trimedia itu tidak muncul di rekomendasi. Berarti begitu. Anda melihat seperti itu? Iya. Dan saya yakin Bapak Ibu Komisi 3 juga paham tentang itu sebenarnya. Cuma kita mau lihat dari Bang Tri. Nah, artinya kenapa tidak muncul? Pertanyaannya kan gitu, kenapa tidak muncul kritis-kritis yang seperti itu, begitulah ibaratnya, pemikiran-pemikiran seperti itu. Apa karena memang ada sesuatu menurut Anda, sampai akhirnya kayak sudah diamankan lah pertemuan dengan Kapolri, jangan galak-galak ya, gitulah kurang lebih, gitu. Kalau yang kita tangkap sih, ada deklarasi bersama dari Komisi 3 itu, Kapolri ini jangan diganggu ya, kira-kira begitu. Oke, dijawab Bang Tri. Dijawab Bang Tri. Ya nggak benar itu, ada deklarasi seperti itu nggak benar. Dan itu 20 tahun saya di DPR nggak ada karakter seperti itu Pak Sandi. Ya, apalagi ini menjelang tahun politik. Kedua, bukan rekomendasi, nama kesimpulan rapat. Dan asal diketahui oleh Pak Sandi, kesimpulan rapat ini dari sejak periode yang lalu ditandatangan oleh pimpinan rapat pasangan kerja. Nah kemarin itu ditandatangan Pak Bambang Wuryanto, Pak Bambang Pacul sebagai Ketua Komisi 3 dengan Pak Sigit sebagai Kapolri. Nah utuhnya kesimpulan rapat itu saya bacakan nih. Kita sebagai orang hukum jangan tidak utuh motifnya. 1. Komisi 3 DPR RI mendukung secara penuh Kapolri dalam penanganan perkara tindak pidana dalam peristiwa Duren 3 secara profesional, transparan, dan akuntabel. Nah, yang kedua, Komisi 3 DPR RI mendesak Kapolri untuk melakukan perbaikan sistem, reformasi kultural dan struktural di tubuh Polri secara terencana, terukur, objektif, prosedural, dan akuntabel. Nah, kalau yang pertama ini fokus harus sudah tuntas urusan kematian Joshua Huta Barat ini, ya, terutama yang menyangkut
kasus pokoknya. Karena itu kita juga tidak mau terjerat dengan kekaisaran Sambo dan lain-lain. Ya. Kita fokus pada itu dulu. Makanya saya dalam beberapa kesempatan menyampaikan setelah ini Kapolri harus bersih-bersih, melakukan mutasi, dan kemudian juga anasir-anasir Pak Sambo ini dan juga anasir-anasir yang tidak merah putih dengan Kapolri harus dipinggirkan. Ya. Kapolri harus seperti Presiden Jokowi, tidak ada visi misi menteri, ada visi misi presiden. Kapolri juga seperti itu, tidak ada visi misi pejabat utama Mabes, tidak ada visi misi Kapolda, Kapolres. Yang ada adalah visi misi Kapolri. Visi misi Kapolri itu apa? Presisi itu. Itulah yang harus oleh Pak Sigit di dalam kepemimpinan beliau. Nah, kalau itu sudah selesai, kita bicara soal reformasi Polri. Kembalikanlah tugas pokok Polri sebagaimana amanah pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar. Melayani masyarakat. Ya, bukan menegakkan hukum. Menegakkan hukum itu terakhir itu. Bagian ketiga itu menegakkan hukum. Nah, itu yang harus dilakukan oleh Polri. Itu yang kita harus kawal bersama-sama. Nah, terkait dengan komite etik, perpolnya masih seperti itu. Kalau perpolnya membolehkan, saya juga setuju. Semua instansi bukan cuma di lingkungan Polri, advokat, dokter, ada unsur dari luar kalau bicara kode etik. Tapi kalau kita perpol itu kan ditandatangan oleh Menteri Hukum dan HAM. Ya. Baik. Disetujui lah oleh pemerintah. Nah, kalau itu dilakukan, kita perlu waktu lagi. Sementara kita komisi etik dan komisi proses pidananya itu paralel. Baik, Bang Trimet. Dan kalau ini terjadi, saya tadi pagi jam 2:30 kurang 5 baru dibalas Pak Doviri, ketua majelisnya, bahwa sudah diputus memberhentikan Pak Sambo. Ya. Dan ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah Polri. Biasanya menunggu ingkrah. Jadi memang kemajuan itu kita harus bersabar Pak Sambo. Nggak bisa juga makan cabai. Langsung terasa betul. Sama-sama kita kawal. Oke, Bang Trimedia. Karena sekarang Polri 2022 ini 215 triliun. 115 triliun. Baik, Bang Trimet. Oke, kita juga paham begitu ya, kemarin juga DPR juga tujuannya adalah untuk sama-sama melakukan pembenahan dalam tubuh Polri begitu dengan kritikan atau pertanyaan yang dilontarkan kemarin. Baik, terima kasih Bang Trimet dan juga Bang Ebenezer ini sudah berbagi informasi dan juga waktunya pada pagi hari ini. Bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu untuk Anda yang dalam perjalanan, semoga lancar perjalanan. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Bang Tri, terima kasih Bang Tri. Terima kasih.